Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cangcing keluarga babe rahimakumullah, senang sekali pada kesempatan malam hari ini di edisi siar di hari Kamis di tanggal 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan pada 10 November 2022 Miladiah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat panjang umur, hingga kita masih bisa bergabung, masih bisa mendengarkan Radio Babe, khususnya di malam hari ini di acara jimat atau kajian malam Jumat bersama narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Supriyadi SAG MM. Keluarga Babe yang ingin bergabung nanti silahkan bisa di line teleponnya di 085894862954. Saat ini sudah bergabung, sudah ada di samping kita, sudah di tengah-tengah kita narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Supriyadi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Guru, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Kita udah ditungguin Guru sama cangcing keluarga Babe nih. Kita mau lanjutin pembahasan pertemuan lalu Guru ya? Ya. Ya, jadi keluarga Babe silakan nanti yang bergabung, yang ingin bertanya seputar tema yang disampaikan boleh silakan di line teleponnya di 0859486294. Tentu saja kita nikmati, kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Supriyadi SAG MM. Kepadanya kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar Radio Babe, cangcing keluarga Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan jimat kajian malam Jumat dari minggu-minggu yang lalu. Dan alhamdulillah malam ini saya ditemani oleh Bang Ibnu. Ya, Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih muda, masih gagah ini mah. Salat dan salam semoga dilimpah curahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang insyaallah kita semua istiqomah menjalankan ajarannya sehingga kita nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat dan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, para pendengar Radio Babi yang dimuliakan Allah, bahwa kalau kita dulu minggu kemarin kita masih berkaitan dengan surat Ghafir. Nah, ini di dalam ayat 10 ini menggambarkan orang-orang kafir itu ingin keluar dari neraka. Jadi orang-orang kafir itu ternyata juga di di neraka juga nggak betah, Bang. Iya. Nggak betah, Guru. Nggak betah. Dulu dia di dunia kufur, ingkar kepada ajaran Allah dan ajaran Nabi. Nah, di neraka dia sadar mungkin. Iya. Wah, ini akibat kehidupan dulu di dunia ini saya nggak nurut nih. Iya. Maka pengen keluar dia. Pengen keluar Guru ya. Waduh, ini keluar dari neraka beda sama keluar dari rumah. Beda banget Guru. Beda sama keluar dari
pasar, Heeh. dari mall, beda. Beda gitu. Ini nggak segampang dan nggak semudah itu. Karena itu udah waktu yang sangat terakhir dari kehidupan manusia. Udah final guru ya. Udah final. Mm-mm. Udah nggak bisa lagi ada tawaran lagi. Baik, saya akan bacakan ayatnya. Mudah-mudahan nanti bisa disimak oleh para pendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فعرفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العظيم. Nah, ini salah satu ayat yang di awal ini menunjukkan bahwa kata Allah pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa di akhirat nanti itu orang-orang kafir yang ada di dalam neraka itu merasakan azab yang sangat pedih. Tuh Bang Indo. Iya guru. Dan itu saling membenci dia. Saling membenci guru. Wah, saling membenci, saling Wah. menyalahi. Padahal mereka sama-sama kafir guru Iya. ya. Karena merasa gara-gara lu nih gua bisa jamin semua neraka nih. Begitu, saling menyalahkan. Saling menyalahkan guru ya. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir itu kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman dan lalu kamu mengingkarinya. Nah, di situ tadi mereka di dalam neraka saling benci. Lah kenapa? Karena dapat azab pedih. Karena dulu dia merasa diajak oleh dia. Iya guru. Gara-gara lu nih gua jadi dapat azab begini nih. Gitu. Iya guru. Akhirnya lah siapa yang ngajak-ngajak ke lu? Lu yang mau gitu ya. Nah, iya. Lu nya aja. Nah, gitu. Saling menyalahkan, saling membenci. menyalahkan. Dan saling melaknat antara satu dengan yang lain. Nah, ini kan ya bagaimana kalau begitu? Kayak ada mungkin analoginya ketika ada orang tersesat, misalkan kena tipu lah gitu kan, tertipu kemudian atau apa dia, akhirnya apa? Gara-gara lu nih gua ketipu nih, ya lu kanan mau aja ikut-ikutan kalau emang ketipu begitu. Nah, di neraka orang-orang kafir saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, sesama temannya. Sama temannya guru. Dia saling menyalahkan, saling membenci gitu lagi. Kalau di dalam surga mungkin nggak ada sifat benci, nggak menyalahkan, saling menyatakan salam, mendoakan, Saling mendoakan gitu ya. iya, assalamualaikum, selamatan dan sejahtera atas kamu, begitu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Orang yang masuk surga itu salamun qaulam mir rabbir rahim, mereka akan mendapatkan salam dari Tuhannya. Tuhan mereka itu Allah pasti. Dapat salam dari Allah. Dari salam. Luar biasa. Kita dapat salam Bang dari Indo di surga. Bang Indo ada salam dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhanmu. Ya Allah, Allah Akbar. Kita dapat salam dari lurah aja guru ya. Wah, luar biasa. Rasanya luar Iya. biasa, apalagi dari Tuhan Bang Indo langsung. ada salam dari siapa? Camat. Wah, Wah, ada apa nih? katanya yang dari salam. Lu mengenal dia dari mana? Itu kan. Hebat amat Karena ya. kenal sama kita ya. Nah, ini Allah yang Ini menyampaikan Allah salam. langsung luar biasa. Nah, kita kira-kira kita dapat salam dari Allah tuh Bang Indo. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya salamnya bukan sembarangan ini. Nah, Khusus ini guru Nggak spesial khusus. ya. Jadi mereka saling menyalahkan, dan bukan hanya dia menyalahkan orang, tapi dia membenci dirinya sendiri. Waduh. Udah Gendeng sama diri sendiri.
Iya guru, udah nyalain orang lain tapi sama diri sendiri juga benci juga, Benci kesel juga. ya. Maksudnya gara-gara ini gua nih gimana gua bisa Iya. begini gara-gara ini nih gitu. Kenapa? Jadi menyesali dirinya gitu. Iya, kenapa saya mau dulu gitu? Nah, ya? kenapa saya mau? Kenapa saya mau dulu ya? Waduh, ini ya, udah. Jadi kalau udah begitu tuh, Hmm. apa yang bisa diperbuat lagi? Karena dirinya aja udah disalahkan Iya. sampai masuk neraka gitu. Tapi omongan orang di neraka itu malaikat denger. Apa kata malaikat, Bang Ibnu? Apa guru? Sesungguhnya kebencian Allah pada saat kalian menolak seruan para nabi lebih besar dibandingkan dengan kebencianmu terhadap dirimu sendiri ketika menghadapi siksa neraka. Iya. Jadi Allah tuh benci ketika banyak ustadz, banyak kiai, ulama, nabi pada saat itu mengajak menyuruh kebaikan, dia kagak mau, nggak ngeh. Kalau enggak guru ya. Nah, ya misalkan seruan kita kan 5 waktu tuh. Ketika subuh, as-salatu khairum minan naum. Nah, apalagi yang ajannya yang muda misalkan Yang muda. kayak Bang anu nih. Ibnu. Aduh. Suaranya enak. Suaranya. As-salatu khairum minan naum. Diingetin dah tuh biar pada bangun guru ya. Salat itu lebih baik daripada tidur, ya. kan gitu. Hmm. Beda sama aki-aki. As-salatu khairum minan naum gitu. Malah baru tidur lagi guru. Dia dengerin ngomong bangun. Nah, bangun ya. Nah, itu aki-aki aja kan gitu. Cuman dia kagak terusin bangun, Bang. Iya. Cuman apa dia? Dia bengkalut doang. Mengkalut doang Kan ya. aki-aki aja. Dia mendengar tuh. Bener-bener dah orang kita. Iya. Kan begitu. Nah, begitupun kalau suara enak dikomenin. Enak amat ini suara siapa ya? Gitu. Cuman kenapa nggak bergerak langsung ke Langsung ke masjid ya. Atau musola untuk sholat subuh berjamaah. Iya. Padahal dia dengar guru ya. Padahal dia dengar. Dia dengar. Cuman dia komen doang. komen doang. Itu aja laki-laki begitu amat begitu gitu. Sholat mantep gitu. Mantap. Aduh, kumaha ini orang anu nih, orang Indonesia, orang bebelang, orang Bendung. Mau kenapa saya bilang begitu? Lah buktinya yang ke masjid cuma berapa orang? Buktinya musola kosong. Salah kosong guru ya. Ada yang cuma 5. Nih. Paling banyak 15. Ya Itu Allah. masih banyak banget guru. Banyak. Kadang-kadang ada yang azan dia, Iya. yang komat dia, Iya. yang imam dia, Di mana tuh? makmumnya dia doang. Ya Allah, sepi banget Udah gitu musalahnya kecil gitu ya. Sempit gitu masih ini. kecil. Aduh. Nah, itu pemandangan yang nyata itu ya ada. Iya, ternyata. Nah, ini menjadi PR kita nih Bang Ibnu, mencerdaskan umat, memberikan arahan untuk bagaimana orang itu mau ke masjid. Dulu di zaman sahabat tuh Nabi ada namanya Ummu Sulaim, orang yang buta itu. Ketika ditanya, dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya sholatnya ke masjid apa kemana nih?" Emang kenapa? Saya tidak melihat. Kamu dengar suara azan? Dengar, maka kamu ke masjid. Begitu. Yang tidak melihat aja disuruh ke masjid. Iya. Yang tidak melihat aja ke masjid, apalagi yang melotot. Ya. Apalagi yang seger ya. Nah, begitu pentingnya sholat berjamaah. Begitu penting. Bahkan dalam suasana perang pun kita masih Iya, dianjurkan tidak boleh meninggalkan sholat. Walaupun posisi sholatnya adalah sholat bagaimana ketika perang. Iya. Ketika yang satu berdiri, yang satu jongkok siap senjata, dia bergantian begitu. Ada kaifiat sholat perang. Iya, ada hukumnya itu guru, ada fikihnya ya. Ternyata memang sholat itu dia boleh ditinggalkan. Tidak boleh Dalam keadaan sakit bisa berbaring, bisa hanya duduk begitu kan? Tidak kena air boleh tayamum. Begitu. Di perjalanan sholat jangan ditinggal. Iya, bisa guru sambil Ada duduk jamaah sholat ya. takdim, ada qasar jamaah gitu. Luar biasa. Hati-hati nih Bang Ibnu, makanya kalau ngajak rombongan jalan-jalan, tur, ya. ziarah, itu sholat kadang-kadang ditinggal. Nah, tapi tujuan kita berziarah guru ya, jalan-jalan Ziarah. rohani. Tapi sholat kita ditinggal. Nah, yang wajibnya ditinggal, yang ononya diduluin ya. dipentingin. Nah, ketika kita menjadi ketua
jalan-jalan ketua ziarah, arahkan pakai mic pegang. Sampaikan assalamualaikum para bapak ibu, para peserta tur pas jemaah. Ketika kita berpergian, sholat nggak boleh tinggal. Gitu. Tapi ada keringanan dari Allah, sholat jamaah takdim atau jamaah takhir. Jelasin jamaah takdim, jelasin jamaah takhir. Kalau jauh, sekarang Indonesia kan susah memprediksi. Iya Guru ya. Kita ke Jakarta dulu malah lagi dalam Lowong, nggak macet. Ya 1 jam, 2 jam sampai. Sekarang bisa jadi dari pagi. Kenapa? Di tengah tol terjadi macet. Iya. Sholat nggak ada gimana? Ah itu kan jadi apa namanya, bisa temuan fikih tuh, fikih baru bang. Ada kajian baru Guru ya. Lah iya kajian lagi. Kalau dalam namanya bahsul masail, Iya. dibahas tuh bagaimana tuh. Memang nggak ada nggak sampai marhalatain. Tapi kalau dia sampai macet gimana? Iya Guru ya. Karena emang zaman kan terus berkembang Guru ya. Berkembang. Dan kita emang Fikih kan begitu. terus berkembang juga Berkembang ya. Ada namanya juga. sekarang juga fikih kontemporer Guru ya. Kontemporer. Nah itu penting itu karena harus sholat. Lah di mana orang di tengah tol kok? Iya. Mau sholat nggak ada, air udah nggak ada, gimana? Apa tayamum sementara pengen pipis dan sebagainya. Itu ada nih jamaah takdim, ada jamaah takhir. Kalau orang-orang haji itu udah diajarin. Karena emang juga jaraknya jauh. Iya, jauh. Haji Begitu. memang bener jauh luar negeri. Benar dia. jauh luar negeri. Nah ini juga, itu juga ada yang itu menjadi kajian dan jadi ikhtilaf. Ada yang ikhtilaf. udah jamaah aja begitu daripada dia tidak sholat. Tidak sholat. Begitu. Karena di zaman dulu nggak ada kan begitu. Iya, nggak ada Guru. Nggak ada karena karena perjalanan unta jauh kan nggak ada macet. Mungkin kalau zaman dulu ada juga udah ada hukumnya Guru ya, udah dicetuskan maka hukumnya ya. disitulah penting adanya ijma ulama. Iya. Jumhur ulama mengkaji ijtihad itu para ulama dah. Mengeluarkan dalil-dalilnya ini ya. Nah, gitu. Nah, di sini teman-teman yang karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Tuh di neraka itu yang masuk neraka saling nyalain tadi yang saya katakan. Iya. Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din. Adu itu saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Adu illal muttaqin, illa ada pengecualian istisna kecuali ya. orang-orang bertakwa. Enggak ada yang berantem orang bertakwa mah. Orang bertakwa Guru ya. Baik. Saling membantu, saling menyapa, assalamualaikum, wajahnya berseri, kan gitu. Itu orang-orang yang ada di dalam surga. Kalau orang ada di dalam neraka itu tadi aduun, saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Walaupun di dunia dia sohib karib Wah, Guru ya. walaupun di dunia tuh kopi segelas gantian, berapa Kalau sebatang, joinan Guru ya. joinan, makan sepiring misalkan. Wah, di sana pelotot-pelototan. Wah, itu dia. Lu sih kagak mau ngingetin gua ya gitu ya. Begitu. Atau jangan-jangan gara-gara lu nih, begitu. Jadi makanya kita juga Islam mengajarkan berteman harus memilih teman yang baik. Karena teman yang baik itu bisa mengajak kita ke surga. Teman yang soleh itu bisa mengajak kita ke surga. Iya Guru. Ketika teman itu masuk surga, dia nyari kita. Lah, Bang Ibnu mana nih? Ilok, mampir dulu. Gua cari ketemu. Malaikat, ya Allah. Ini mah teman saya baik orangnya. Sini ajak. Oh, itulah pentingnya berteman dengan orang soleh. Karena dia akan juga membantu kita nanti di sana. Iya, luar biasa Guru ya. Iya, summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'da. Kemudian di hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Saling nyumpahin, saling ngingkarin. Enggak, gua enggak ngajak lu. Lunya aja. Begitu. Ikut-ikut gua. Iya Guru ya. Dasar lu. Udah pada main salah-salahan ya. Iya, saling mengutuk tuh, saling kata-katain. Iya. Dasar lu. Modal lah begitulah. Itu kejadian yang ada di dalam neraka. Iya. Sebetulnya di dunia juga udah ada gambaran ya Guru ya. Kadang orang kalau sebelum kena hukuman gitu, misalnya kayak bocah ada sekolah nih ya. Iya. Sebelum kena hukuman dia bolos bareng-bareng dan segala macam. Benar. Giliran udah kena hukuman baru dah. Lu sih lagi ngajak-ngajak bolos gitu. Nah, ini pengalaman lu mana nih? Iya, kan gitu Guru ya. Oh, Pengalaman sekolah, pengalaman meriksa murid nih. Iya gitu. Kalau saya Bang, ya sering meriksa murid begitu ya Bang. Gitu Guru ya. Kamu kenapa bolos?
Apa diajak sama dia? Udah sampai ngajak begitu kata dia. Ya ini di dunia, tapi di dunia Iya. masih bisa ada perbaikan. Nah, gitu ya. kalau dia kita kasih waktu, ya udah kamu besok jangan teman sama dia. Jangan gitu lagi. Dan gitu gitu ya. lagi ulang. Nah. Tapi kalau di sini udah nggak bisa. Wah, udah nggak bisa, udah nggak toleransi. Oh udah. nggak ada toleransi. Pokoknya sekali dibilang itu sudah terjerumus, tidak ada ampunan lagi. Kecuali tadi nanti ada beberapa hal. Di ayat kedua, setelah mendengar seruan malaikat dan tidak tahan lagi merasakan azab yang sangat pedih tadi, orang-orang kafir tadi berkata, Rabbana amat tanas nataini, gitu. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Engkau menjadikan kami dalam keadaan mati, lalu menghidupkan kami dengan meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kami. Kemudian mematikan kami di dunia setelah ajal kami berakhir, dan di akhirat nanti kami dihidupkan kembali dengan mengembalikan ruh kami untuk dibangkitkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu nih dasarnya. Gitu. Iya. Kata orang kafir tadi, Rabbana amat, ya Allah Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali, hidupi 2 kali. Tadinya dia nggak nyangka kalau udah mati hidup lagi. Ya nggak sadar guru ya. Wah, nggak sadar. Yang kecuali binatang kan? Binatang kalau udah mati itu ya udah kayak ayam nih mati. Ada yang disemur, Ada yang dikuningin. ada yang dikuning dioblok, ada yang digoreng, ada yang di chicken, ada yang geprek segala macam kan? Macam. Itu binatang. Tapi kalau manusia, orang, dulu kan kita mati asalnya. Maksudnya apa? Dulu kita nggak hidup. Nah, ketika itu dihidupkanlah kita dalam rahim ibu kita. Iya. Nah, ketika dalam rahim kita, kemudian ditanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah begitu. Qalu bala, maka Syahidna. mereka bilang syahidna. Ya, saya saksikan. Jadi kalau kita, kata Allah, kalau udah mengakui lu gue sebagai raja lo, sebagai pimpinan lo, sebagai apa? Turutin perintahku. Begitu. Langsung dia jawab, qalu bala syahidna. Begitu. Padahal, Pada kenyataannya pada ingkar guru ya. Pada Padahal udah ingkar, pada bersaksi pada nyeleweng. semuanya guru ya. begitu. Iya. Asalnya mah pada patuh. pada patuh guru ya. Dia janji. Jadi awalnya manusia itu kita ini kaifa takfuruna, bagaimana kamu ngemikir kepada Allah wa kuntum amwatan, dulu kami itu mati. Iya. Belum ada. Belum ada guru ya. Fa ahyakum, kemudian aku hidupkan kamu di rahim ibumu. Ditiupkan ruh di usia 4 bulan kandungan gitu kan. Dikasih tentang jodoh, takdir, ajal begitu. Sehingga orang ada yang berpikir kalau ada orang perempuan yang hamil itu 4 bulanan. Iya guru 4 bulan. Dulu mah ramenya 7 bulanan, 7 bulan. 7 bulan ya. Nah, 7 bulan tuh 7 kembang, 7 sumur, 7 kain, 7 semua itu. 7 semua, 7 Nggak kopi. tahu guru dari ya. mana itu sumbernya. Tradisi kita Ya, guru. tradisi. Udah, tuh lakinya nyari 7 sumur air, 7 kembang, 7 kembang ya. dimandiin tuh bininya. Itu tradisi budaya kita. Itu sebetulnya ada sekarang berubah namanya 4 bulan. 4 bulan guru ya. Karena 4 bulan itu apa? Ditiupkan roh, takdirnya tadi tentang ajalnya gitu. Iya, ditentukan di 4 Di 4 bulan itu, guru ya. kandungan ibunya. Iya. Makanya kalau orang dulu itu filosofinya bagus. Gimana guru? Kalau istrinya lagi hamil, lo jangan seomong-omongnya, jangan seambil-ambilnya, Jangan sambil ambilnya gitu jangan ya. sepegang-pegang, jangan begitu. Udah dari situ filosofi orang dulu bagus sebetulnya. Iya. Bahwa ketika istri kita hamil, maka kita harus menjaga dari perbuatan yang tidak baik. Iya. Karena apa? Mencerminkan nanti anak yang dikandung oleh istrinya. Iya. Khawatir anaknya iya kayak ikut gitu Apalagi bapaknya. ketika ditiupkan ruh, bapaknya lagi main gape, teplak. Apalagi nyawer. Gantian Abang Indo gitu. Istrinya lagi 4 bulan, malaikat lagi datang. Bocah bapaknya mana nih? Ya, Lagi nyawer. padahal anaknya mau ditiupin itu ruh ya, mau dikasih takdir, jodohnya ya. ajal, jodoh gitu kan. Semuanya ya. Waduh, bagaimana nih bapaknya begini? Itu dia. Malaikat gimana nih?
Aduh, subhanallah. Tapi dilihat oleh malaikat, oh ibunya orang soleha nih, bagus nih. Iya. Begitu. Ya itu makanya pengaruh kalau orang dulu itu benar-benar kalau istrinya lagi hamil dia harus menjaga. Iya. Jangan sampai itu nanti menular kepada anaknya. Pada anaknya guru ya. Filosofinya bagus orang dulu. Iya. Nah ini udah kita mulai ditinggalkan. Dipentingin 4 bulannya doang tuh. 4 bulanan doang. Apa namanya, acara seremonialnya doang. Iya. Intinya mah substansinya teh kalau kata orang anunya mah. Mana? Harusnya substansinya adalah ibu bapaknya rajin membaca Al-Quran. Iya. Di usia kandungan 4 bulan ketika malaikat datang, wah ibunya lagi baca Quran, bapaknya lagi baca Quran, bapaknya rajin sholat, ibunya ini yang hamil lagi rajin sholat. Wah saya akan bantu, saya akan kasih nih takdir yang bagus dan sebagainya. Begitu. Sebetulnya bukan hanya 4 bulan aja guru ya, tapi selama anak itu di kandungan juga kita sebagai orang tua kudu menjaga perilaku kita guru ya. Ya. Karena emang jangan sampai di 4 bulan aja kita berbuat baik. Iya. Habis itu kita bernyawer lagi misalnya. Dan juga jangan lagi istri bunting doang. Terus menerus nih Pak. Iya, terus menerus ya. Gitu. Apalagi kalau udah belajar tuh anak. Kalau belajar anak itu dia akan melihat ibu bapaknya. Iya. Mencontoh kan. Karena anak itu belum melihat siapa-siapa kecuali udah lihat ibu dan bapaknya. Itu dia orang pertama yang dilihat adalah ibu bapaknya itu ya. Makanya kalau dia melihat ibunya nggak baik, maka anaknya langsung merekam. Iya. Bapaknya nggak baik, maka anaknya langsung merekam. Langsung merekam. Dan dia lihat dulu bapak saya begini, ibu saya begini, begitu. Iya. Ya itulah proses menjadi anak yang soleh dan soleh itu nggak gampang. Gampang. Dimulai dari Dimulai dari awal niat nikahnya apa, Iya. mencari nafkahnya dari mana, halal atau haram kan begitu. Iya. Proses bikinnya gimana gitu. Ibnu jangan ngomongin Jangan bikinnya dulu, jauh-jauh, belum sampai umur. Jangan dulu guru. Jangan dulu. Malam Jumat. Iya. Aduh, jangan. Iya, guru. Jangan terlalu dalam. Jadi mati kemudian bahyakum kami hidupkan. Kemudian apa? Kemudian aku matikan. Mati dah. Summa yumitukum gitu Nah, guru. summa yumitukum. Dimatiin lagi. Pertama kita mati, dihidupin di di Dalam kandungan guru. dalam kandungan sampai lahir hidup tuh. Itu proses kehidupan kedua. Nah, udah umur tua atau apa, takdir datang, mati lagi. Mati lagi gitu ya. Summa yumitukum. Nah, setelah mati nanti ada Summa summa yuhyikum. yuhyikum. Iya. Dan aku hidupkan. Hidupkan kapan nanti? Ketika hari kiamat datang, maka tiupan malaikat Israfil membangkitkan orang yang sudah mati. Iya. Berarti, Orang mati itu dibangkitkan sebagaimana dia kesukaannya yang hidup. begitu guru. Iya. Misalnya ya guru. Misalnya tukang ngadu ayamnya, bapaknya, kayak dia itu yang mati. Dianya. Maka dia mati juga lima buah ayam. Oh iya. Ini pentingnya kita menjaga kebiasaan kita. Kebiasaan guru, ya. kita. Jadi makanya orang mati itu tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaannya. Iya guru, kadang juga ada beberapa fenomena gitu ya, lagi nyawer tiba-tiba mati, nauzubillah gitu. Iya. Iya ya. Nah, itu. Jadi makanya itu. Tapi kan belum lama ada ustazah di Rumah Abang itu sekarang. Karena ini ibu ini suka mimpin tahlil. Tahlim gitu ya. Iya, Meninggalnya wa ilahukum ilahu wahid. Langsung luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan husnul Khatimah ya. itu yang dicari setiap orang. Iya. Luar biasa tuh kalau begitu. Nah, jadi oleh karena itu, maka kita ini ya harus menjaga semua itu. Nah, manusia mati ketika masih janin dan berada dalam tubuh orang tuanya. Jadi masih janin dalam tubuhnya hidup. Kemudian dimatikan ketika lahir, kemudian dihidupkan di dunia dan kemudian mati berikutnya. Itu adalah sebuah keharusan. Nggak ada orang yang nggak mati. Iya. Pasti semua mati gitu. Mati yang katanya jagoan juga mati juga. Mati juga guru ya. Sekebal apapun Bahkan orang yang kayak jagoan itu kadang matinya aneh. matinya aneh guru. Cuman karena kena apa? Dibacok kata orang nggak mempan. Iya. Padahal mau bukan nggak mempan kali ya. Nggak sampai. Pun jagoan tuh. Kedengeran timbang kena atau gigit nyamuk Mati guru ya. Oh iya. Gitu. Karena emang semua udah takdirkan mati guru ya. Takdirkan mati.
Kemudian setelah menyaksikan kekuasaan Allah yang begitu dahsyat, mematikan, menghidupkan berulang-ulang kali, makanya dia bilang, kata orang kafir itu amat natas nata ini, jadi 2 kali mati, wahyah natas ini, jadi 2 kali dia hidup. Itu maksudnya ya. begitu. Iya. Cuman sayang orang kafir itu kagak ngerti-ngerti ya. Ngerti-ngerti ya. Ya dia pikir, ya namanya orang udah mati ya udah. Ya udah, nggak ada apa-apa lagi gitu ya, udah Kayak selesai mati ya. sono dah, sono. Pak, kenapa nggak sholat? Kan nanti hidup bahagia di sono ya. Doang yang sholat lu mati kagak balik lagi. Gitu. Coba kalau dia balik lagi dicerita ya. Kalau dia cerita bangun. Berapa beda tuh dah. Insya Allah orang pada sadar. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kembali kepada apa? Hidayah dari Allah. Gitu. Ya buktinya kiai, ustadz ceramah, kalau orang ninggalin sholat hukumnya begini, siksanya begini, tetap aja nggak. Tetap aja guru ya. Turun baik udah nggak dengerin. Nah ini kan manusia itu emang khasimun mubin, penentang yang paling nyata itu manusia. Luar biasa ya. Jadi khasimun mubin gitu ya. Iya. Jadi manusia itu penentang nyata, khasimun mubin. Gitu. Nah kemudian orang-orang itu saling menyalahkan, mereka minta supaya dikeluarkan dari neraka. Ya Allah, keluarin saya di sini nih. Pengen apa? Pengen dikembalikan ke dunia. Kata dia apa? Kalau saya hidup lagi saya beramal soleh. Baru kemudian nih saya ya. nggak akan buat kesalahan-kesalahan lagi, nggak buat dosa lagi. Begitu. Iya. Apa buktinya ayat yang mendukung itu bahwa orang yang itu minta kepada Allah? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na warfarji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan alangkah negerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Ya, orang berdosa itu ngesor-ngesor. Di sana minta, ya Allah ampunin apa, gimana ya sebentar saya keluar dulu gitu. Mohon dulu kali ya. Berapa hari saya keluar dulu. Dia mohon ke Allah begitu. Ke dunia biar saya ini lagi. Kemudian dia berdoa, Rabbana absarna. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami adalah orang yang yakin. Begitu ngerayu. Iya, udah begitu mah ada aja guru ya rayuan ya. Udah ada aja yang dia Iya. minta, yang dia inginkan. Sebetulnya kalau mau balik enak banget guru ya. Kemarin lu kemana aja diingetin ya. itu. Ya udah begini deh Mana baru. rumah lu dekat masjid? Ih, denger ajan tiap hari. Nah, Ya Allah. Orang baca Quran tiap hari kemana aja lu? Kemana aja pada sih Orang Jumat pada ngaji nih malam. Ada yang malam Sabtu lu. Ayo bayi nyender bayi di rumah depan TV. Sekarang ada TV, gambar semut, rasain dah. Mau beli mahal. Iya, beli mahal ya. Iya. Maksudnya kita harus biasakan lagi nih kayak zaman dulu. Iya guru. Tapi kan tertolongnya kita masing-masing punya HP sebetulnya. Iya. Bisa kita lihat browsing itu berita apa kan gitu. Nah ini buat orang-orang kafir yang kufur, dia menyesali dan sering menyalahkan pada satu teman yang lain. Kemudian juga dia minta kepada Allah supaya dia menyatakan kami telah melihat dan mendengar ketika orang pada disiksa neraka, maka saya minta kembali ke dunia. Begitu. Iya. Nah ini kan sebuah pandangan yang memilukan sebetulnya. Iya, Sebuah tafsiran yang memilukan. Kenapa? Karena begitu pedih dan dahsyatnya orang yang masuk dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Nah ini pendengar radio yang dimulakan Allah, di ayat yang berikutnya, Rabbana akhrijna minha fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, masih mohon aja tuh, masih minta aja ya Tuhan kami, keluarkanlah saya ya Allah gitu. Dari apa? Dari dulu di dunia, jika kami masih hidup, jika kembali dari kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Yang rayu, enggak, saya enggak kafir lagi. Iya, guru ya. Saya enggak mentang lagi. Keluarin saya apa ya Allah, begitu. Gitu.
Udah nyesel banget udah. Wah, udah nyesel banget. Udah Udah, mantap saya banget mau pokoknya mau balikin lagi ke dunia ini. Saya mau taubat. Saya mau sholat, saya mau ini dan itu. Begitu. Iya, tapi udah nggak bisa guru. Lah udah nggak bisa. Udah mentok, udah agak Udah habis ceritanya tapi Habis depan cerita. manusia. Nah, ini kadang-kadang kita melupakan itu. Karena orang pekerjaan yang paling ringan itu apa? Meninggalin sholat. Meninggalkan sholat guru ya. Pokoknya pekerjaan yang paling ringan meninggalkan sholat. Iya. Ketika kita meninggalkan sholat isya nih, dengan nggak ada beban, masih berat. Ya Allah, gua kagak sholat isya deh. Gimana nih ya? Udah segitu doang. Gitu doang udah. Terma tetep baik. Besok, ya Allah, belum isya. Ya Allah, begitu gitu doang. Gitu aja. Ya. Kenapa? Kagak ada seksaan di dunia ketika kita meninggalkan sholat. meninggalkan Nanti di sono, nah dunia mah mau sholat mau kagak begitu. Nah oleh karena itu Bang Ibnu, kita kepada pendengar Radio Babe, maka kita rajin-rajin untuk beramal soleh. Iya. Gitu. Masih diberikan kesempatan guru ini kita ya, panjang umur, badan sehat semuanya. Jangan sampai kita menyesal gitu keluarga Babe. Seperti yang disampaikan tadi. Di zaman Nabi aja itu kiamat udah deket, apalagi sekarang. Yang 1540 tahun yang lalu. Itu kan. Waduh, tapi orang leha-leha aja. Orang nyantai-nyantai aja nggak sholat. Gitu. Ada yang ini tanya sebelum ini mungkin? Karena ada yang ingin bertanya guru Babe, sudah pukul 9 tampaknya. Iya. Ini satu pertanyaan kali guru ya. Kita ada pertanyaan dari Boleh, silakan. Info Bisa saya Time jawab. ini katanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Paripot Time di Kampung Muara Tengah. Dia mau nanya, dia sholat, terus ada nyamuk nemplok, terus ditabuk 2 kali, batal nggak Pak Ustadz katanya? Wah. Mungkin karena gerakan kali gitu ya, nggak usah atau gimana gitu. Pertanyaan dari Po Time ini. Fikih gimana ya? Pikir. Silakan Bu. Ya. Emang nyamuknya gigitnya anu banget atau? Ya karena ada yang mengganggu mungkin gitu guru ya, lagi sholat, wah nyamuk mengganggu ngomong baik gitu. Ya, kalau dalam satu mazhab fikih itu kita bergerak lebih dari 3 itu sudah membatalkan. Sudah membatalkan guru ya. Iya. Apalagi ada pembunuhan gitu kan. Itu kan memang membunuhnya bukan? Iya, yang membunuh makhluk guru ya. Lah iya, membunuh makhluk gitu. Itu sebetulnya pertanyaan dibalikin, tanya Bang Ibnu, dia giginya di apa gitu. Iya. Jadi kalau kita sampai memukul 2 kali membunuh kan gitu. Nah ini kan jadi satu ini juga. Padahal ketika kita gatel bergaruknya itu sekali aja seret gitu, berhenti. Kalau masih gatel lagi, ntar udah lagi seret gitu. Jangan digepek, cek itu jangan. Fatimah jangan. Lebih dari 3 gitu ya. Apalagi sampai membunuh. Iya. Karena juga nyamuk. Kalau bisa digerakkan sebetulnya cepat dia gerakan gitu. Sekali bisa kabur tuh bisa nyamuk. kabur juga guru ya. Tinggal gigitnya di mana tuh Pak Fatime? Apa di empungan mana Apa di mana gitu ya, sambil mengganggu banget gitu. Ya, jadi ada satu mazhab itu yang ketika kita bergerak lebih daripada 3 kali, bergerak-geraknya lebih 3 itu maka udah membatalkan. Gitu. Jadi cukup jelas sekali ya Pak Time ya. Jadi kalau sampai membunuh juga itu jadi masalah juga. Jangan sampai membunuh lagi sholat. Gitu. Lagi sholat ya. Nah, iya. Nanti ada darah hadapan nempel di pakaian kita tapi gitu. kalau darah nyamuk enggak masalah. Enggak masalah Rusak gitu. gitu. Ada rusak. Karena darahnya sedikit. Iya. Enggak Paling banyak. iya seapa gitu. Iya, usaha apa. Tapi Jadi, diusahakan jangan sampai membunuh. nah kalau dia misalkan udah kekenyangan kan biasanya nyamuk nggak bisa terbang. Pas kita lagi duduk mungkin kedudukan itu bukan sengaja berarti kita, itu nggak masalah. Tapi kalau Sengaja digigit loh ya. kita tampar, nah ini udah membunuh, tamparan juga. Nah kalau 2 kali nggak, digebah aja gebah Fatimah. Gebah aja ya. Gebah. Jadi Tapi jangan- gebahnya jangan, jangan begitu. Digerakin dikit guru Iya. ya, kabur langsung dan nyamuknya. Karena kan ada cerita orang sholat maghrib gitu, zaman dulu. Zaman dulu kan tempat sholat di balai. Sampingnya itu kan ada meja tempat makan. Lagi sholat dia makanannya itu ditutup saji ikan goreng. Aduh, kucing lagi kedekeran aja. Tahu kedekeran ya bahasa? kedekeran gitu ya. Bahasa itu kedekeran tuh lagi enak diam lagi gitu ya. enaknya bagi ngangkat saji. Waduh, mana ikan yang segitu-gitunya gitu kan? Bagaimana nih cara gebak kucing dia mau batalin?
Ya lagi sholat Lagi gitu sholat kan, gitu. masa ngebak kucing dulu udah 2 rakaat gitu kan, waduh. Akhirnya dia baca Qul a'udzu birabbin nas dah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu. Biar kucingnya pergi. Biar kucingnya pergi. Iya. Alladzi wis begitu. Habisnya dia mau gerak takut batal gitu ya. Takutnya dia batal. Udah Iya, 2 rakaat kan saya. Udah 2 rakaat lagi. Maka dia baca alladzi wis fi sudurin nas, Iya, begitu. luar biasa. Minal jinnati wan nas. Jadi nah, itu pun soalnya nggak usah udah begitu tuh dah. Nggak usah guru ya. Ya, soalnya masih ngingetin ikannya gitu. Ya udah daripada waktu maghrib kehabisan gitu. Biasanya kan waktu maghrib tuh. Iya. Iya. Jadi gitu Bang Ibnu. Tinggal gigitnya di mana tuh Patime Po? Iya, Atau Patime. gigitnya di mana? Kalau main tampar berarti bulu nyambung. Nggak boleh kita. Iya, jadi usahakan Habis sholat, jangan kita sampai usahakan bergerak aja. Dan sekali 2 kali masih bisa dimaklum, tapi kalau lebih digosoknya kayak orang garuk itu gosok-gosok gitu. Jangan gitu guru ya. Udah batal ya. Melebihkan daripada gerakan. Iya. Terima kasih guru atas jawabannya. Besok tanya, Pak Fatimah mana yang bekas gigitnya gitu tanya. Iya, terima kasih guru. Fatime cukup ya, nanti mungkin kalau yang kurang ini silakan disampaikan lagi di WhatsApp-nya. Dan guru terima kasih, ini sudah pukul 9 lewat 6 menit. Saat seru sekali masih perbincangan kita ya. Iya, masih ini karena waktunya ya. Iya, karena waktunya guru. Insya Allah nanti kita bincang-bincang lagi di malam Jumat selanjutnya guru, dengan pembahasan yang tentunya sangat menarik, tentunya seputar kehidupan kita, seputar apapun itu mengenai agama Islam gitu guru. Terima kasih guru sudah bergabung sama kita. Keluarga Bapak terima kasih atas kebersamaannya. Potime terima kasih di Pulau Timaha yang sudah memberikan pertanyaan. Iya di Muara Tengah, lupa saya. Salah nih. Marah dia, kapan pindahnya? Yang ada di Pulau Timaha, terima kasih Potime. Di Muara Tengah. Muara Tengah. Terima kasih Potime. Dan juga terima kasih untuk keluarga Bapak yang lainnya sudah bergabung. Selalu kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Guru kita pamit dari ruang dengar Bapak semuanya. Karena sudah pukul 9 dulu. Para pendengar Radio Babe, Cangcing Bangga Babe yang dimuliakan Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, yang benar yang Allah Rasulnya, yang salah dari saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.